Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada pertemuan siang kali ini dalam matkul pengarah kitabah kita diberi delapan maka dibagikan. Pertama yaitu dari Mbak Mita yang akan menganalisis makalah punya siapa ya? Punya Lilis. Dipersilahkan pada Mbak Mita, waktu dan tepat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hidup adalah panggung sandiwara. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda. Terkadang sedih dan terkadang senang. Dan itulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kehadiratnya lah kita dapat berkumpul walaupun tidak ada dosen di Jimit ini. Yang keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada Ibu dosen pertama Bu Zaim dan kepada moderator Mas Ikhwan dan yang sudah hadir di Google Meet ini. Baik, di sini saya akan menganalisis yang dibuat oleh Mbak Lilis yang berjudul Informasi Tenaga Kerja. Baik, judulnya di Informasi Tenaga Kerja. Di sini 3 poin. Mbak, ambil alih ikan layar itu. Share screen. Share screen. Berat gimana nih? Sudah kelihatan? Iya, kelihatan dah. Baik, di sini judulnya Informasi Tenaga Kerja. Nah, jika tadi saya baca, ini paragraf pertama. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Baik, dari paragraf pertama ini saya sudah mengganjal ya. Ada kata tenaga kerja, tapi pembahasan di paragraf pertama ini tidak mengarah ke informasi tenaga kerja. Kenapa? Karena di sini lebih tenaga kerja tersebut. Nah, sependek pemahaman saya, jika informasi tenaga kerja maka isinya adalah bukan ketika kerja tersebut. Nah, contoh nih, informasi tenaga kerja, misal pabrik mana yang membutuhkan tenaga kerja, bukankah seperti itu informasi tenaga kerja? Tapi yang dijelaskan di sini, nah ini juga di paragraf kedua juga terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk
diperoleh maksimal dan seterusnya itu ya. Sementara itu tenaga kerja yang berkepribadian adalah kerja loyal, disiplin dan jujur. Nah, ini sangat lepas sekali. Ini sudah melenceng dari judul. Karena judul di sini adalah informasi tenaga kerja, tapi yang dibahas adalah lebih ke karakteristik tenaga kerja tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah judul yang artikel yang dibuat Mbak Lilis ini adalah bukan informasi tenaga kerja. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini saya sudah menuliskan sebetulnya judul yang tepat ini bukan itu ya, informasi tenaga kerja menurut sepemahaman saya. Tapi tenaga kerja yang baik itu judul yang tepat menurut saya. Karena di sini adalah lebih ke karakteristik bagaimana sih pekerja yang baik. Nah, di sini dijelaskan tenaga yang pandai, terampil dan berkepribadian. Nah, itu. Jadi dari poin ini sudah terlihat bahwa ini sudah melenceng dari judul. Karena judulnya informasi tenaga kerja. Begitu. Diperlukan tenaga kerja yang memang tenaganya tinggi atau kuat dan diperlukan tenaga. Nah, ini sudah dijelaskan hadis-hadisnya juga. Nah, ini tidak mengarah kepada informasi. Ketika mengambil informasi di mana di situ ada tenaga kerja yang membutuhkan begitu, yang dibutuhkan tenaga kerja begitu, bukan mengarah kepada karakteristik. Itu udah poin begitu. Baik, terima kasih teman-teman. Apa ada yang ditanyakan? Sisa minta nanti bisa dibenarkan lagi makanannya. Baik, lanjut saja untuk diperbaiki, Mas. Apa? Mungkin Mbak Lilis ada yang ini apa? Kan tangga apa yang dengan apa yang diinginkan Mbak Lilis, kan Mbak Lilis yang menulis artikel ini. Jadi mungkin Mbak Lilis bisa menjelaskan lagi apakah ini setelah dalam analisis apa bagaimana, mungkin Mbak Lilis bisa menjelaskan kembali begitu. Terima kasih. Masuk. BTW Lilis ada ya? Enggak, Mas. Lilis izin. Oh iya, Lilis masih izin, Mbak Mita. Masuk, Tan. Ayo masuk. Maaf, tadi untuk ide pokok sama ide pendukungnya nggak dibahas, Tan. Apa nggak perlu dibahas? Apa udah dibahas atau saya nggak tahu gitu? Iya, Mas, maksudnya ketika Ustadzah mengatakan mana sih ide pokok, mana sih kata pendukungnya. Nah, di situ maksudnya ini kita sudah memahami ya, pemaparan yang saya paparkan itu termasuk untuk keduanya. Begitu. Jadi bisa dipahami nggak? Jadi nggak perlulah saya mengatakan oh ini ide pokoknya salah. Ya, kita bisa menganalisis sendiri lah gitu. Pemaparan tadi itu termasuk sudah si kata pendukungnya berarti sudah salah, terus ide pokoknya belum benar, begitu itu sudah bisa kita ini ya pahami sendiri begitu. Pemaparan tadi sudah masuk keduanya, menurut saya begitu, Mas Fajar. Oh, Langsung mental breakdown. siap. Terima kasih. Sudah, Mas Fajar. Lebih jelasnya begini, ketika saya sudah menjelaskan apa yang sudah tidak melenceng dari judul itu kan tandanya sudah ide pokoknya sudah melenceng begitu. Dan kata pendukung, kalimat pendukungnya sudah ya jelas tidak sama dengan judul begitu.
Mungkin dari teman-teman ada yang mau Baik, ditanyakan. mungkin dari peserta. Dari yang sudah dianalisis oleh Mbak Mita, mungkin dari teman-teman lainnya masih ada yang kontra atau tidak setuju. Boleh diusulkan. Apa? Aduh, lupa. Oh, mungkin sudah cukup ya. Dilanjut korektor kedua. Untuk saudari Aminah, boleh menjelaskan atau menganalisis makalah milik Mbak Eri. Silahkan pada saudari Aminah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengoreksi dari saudari Arika. Sebentar. On cam kalau bisa yang presentator. On cam. Yang bisa dilihat oleh Mas Fajar. Berikan layar ya. Apakah muncul artikelnya? Bisa dilihat? Bisa. Baik, setelah saya Iya, bisa dilihat. Baik, setelah saya baca dari artikel ini, saya menganalisis menemukan tiga koreksian, yaitu yang pertama, di sini kata melakukan, tafsirannya itu melakukan. Mengapa menggunakan lafaz badalat? Kalau menggunakan arti melakukan itu menggunakan lafaz amalah ya'milu. Terus yang kedua, maksud lafaz dari at-taji. Kalau dimaksud itu artinya corona ya? Gimana? Kalau artinya itu corona, nggak usah pakai lafaz at-taji, itu cukup corona aja tuh. Terus yang ketiga itu lafaz al-hina. Menurut saya al-hina. Sedangkan munbalik sudah bermakna sejak itu. Ya, menurut saya itu al-hina itu tidak usah dimasukkan karena pemborosan kata. Mungkin itu saja koreksian dari saya. Jalan Mbak Mina, sebentar Mas Dan. Mungkin dari segi tema, cocokan tema dengan isi, atau dari segi kalimat mustahiyah atau
kalimat pendukung, apakah itu tidak ada koreksian? Insya Allah tidak ada. Mbak Mina? Oh, insya Allah sudah tidak ada. Baik, untuk Mbak Erika, dari koreksian Mbak Amina barusan, apakah ada yang ingin dijelaskan oleh Mbak Erika? Ya, lebih tepatnya Mbak Amina itu menganalisis. Mungkin dari Mbak Erika bisa menjelaskan tentang makalah tersebut. Baik, terima kasih kepada Mbak Amina sudah menganalisis tugas saya. Di sini saya ingin menyampaikan kenapa saya memakai badalat, karena saya tuh mentranslate ini bahasa Indonesianya ini saya tidak memiliki kamus, jadinya kekurangan alat gitu, jadinya saya memakai Google Translate begitu. Tutor masuk dulu bentar Tor ya. Mungkin itu screennya makalahnya itu jangan dikeluarkan dulu biar kita itu misalkan mananya salah itu bisa kelihatan di mananya gitu. Nah, coba di namanya screen Jangan lagi. dibuang, Mbak Amina. Share lagi. Nah, Mbak. Lah, Saya ayo tanya, Tor. lanjut. Saya mau tanya. Ikhwan, Ayo, silakan Jadilul. ya. Barusan kan Aminah menyebutkan kalau misalkan penulisnya itu kan menyebutkan harus di sana ada tajin menulis tahina istilahnya. Nah, sedangkan oleh pentasheh itu seharusnya katanya itu tidak harus ada tajin dan alhina tersebut. Nah, alasan dibuangnya tajin oleh itu kenapa kok harus tidak ada oleh sang penulis, kenapa alasannya kok sampean itu memasang tajin gitu. Jadi saya bertanya ini kepada dua orang tersebut, penulis sama pentashehnya gitu. Paham kan, Nor? Oh, siap, paham. Oke. Ada penanya dari Mas Ilul, dari yang membuat itu dimasukkan, sedangkan dari korektor Mbak Amina saja itu tidak. Nah, itu pertanyaannya. Dari pembuat kan ikut ataji. Ya Allah. Masa niate sudah tertata rapi. Ya Allah. Iya, aku lupa tuh kalau ini bau-bau satu Pak. Benar ini apa, Mbak? Afi, awal mula itu Afi, baru Silakan. Dana. Baik. Ini saya kan tadi sudah bilang bahwa saya ini mentranslate-nya menggunakan Google gitu. Karena saya tidak memiliki kamus. Iya, Begitu. iya. Wala, terima kasih. Terima kasih. Jadi jawaban Mbak Erika karena menggunakan kata biru, translate-nya menggunakan Google Translate. Referensi kamusnya tidak ada. Mungkin dari
Mbak Aminah bisa menjelaskan kenapa tidak usah lafaz taji, apa dibuang saja gitu. Mbak jawab. Itu bilang Ini ada calon-calon minta hotspot tahu kan? nanti dengan corona, soalnya Mbak, itu bermakna jangan corona, jadi maknanya ngerekam. ditulis aja namanya corona gitu. Oh mungkin demikian dari Mbak Nafa tadi itu diganti dengan Corona Alfi. Begitu jawaban dari Aminah. Tanya ada sanggahan? Baik, bagaimana Mas Idul? Untuk dalikan hina itu apa? Saya kok tulisan mundu dalikal haid. Mungkin dari buat makalah bisa dijelaskan. Itu wa munzu zalik Mbak Erika. hina, ya, itu kalimat wa munzu zalik hina itu memiliki arti sejak itu gitu. Menurut Google. Terus dari korektor Mbak Aminah barusan lebih baik hinanya dibuang karena ya katanya Mbak Aminah pemborosan kata wa mundu dalik itu saja. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman. Kalau tidak ada berarti hanya cukup itu saja dari koreksian Mbak Aminah, ada Mbak Erika, dan bisa dibenarkan makalah tersebut. Ya, pokok keluar Amina. Baik, langsung saja ya. Lanjut peserta berikutnya. Korektor berikutnya dari saudari Uyah. Dari saudari Uyah yang akan mengoreksi makalah milik Mbak Firda. Silakan pada saudari Biyah. Muncul Anina. Iya. Muncul barusan, muncul. Oh ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menganalisis paragraf dari Mbak Firda. Setelah saya baca paragraf ini, di sini banyak yang typo. Seperti yang paragraf pertama ini. Corona huwa virus, mungkin yang dimaksud ini adalah nasya'a yang muncul di Wuhan. Tapi di sini Mbak Firda menulis double. Jadi terus selanjutnya Wuhan. Maaf. Share screen-nya.
skrip. Tidak, barusan. Ya, betul. Nah, kan Ya, lanjut. yang kedua yaitu Wuhan adalah salah satu wilayah di Cina. Dan virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah. Menurut saya mungkin lebih singkatnya menggunakan seperti ini. Wuhan huwa ahadu manatik minasin. Jadi Wuhan adalah salah satu bagian dari wilayah Cina. Kemudian wa ansyara hadza virus as-saghir bisur'a ila jami'il manatik. Jadi virus ini menyebar dengan cepat di berbagai wilayah. Nah, terus hadza virus yusamma COVID-19. Kemudian yang selanjutnya hadza virus huwa virus qatil wa sabab hadza virus. Mungkin maksudnya seperti ini ya. Kan di terjemahannya Mbak Firda itu gini, virus ini menyebabkan masyarakat itu jadi melakukan semua aktivitasnya di dalam rumah. Seperti itu. Kemudian lebih singkatnya menurut saya yang Mbak Firda bikin ini kan pakai lafaz tuso yang bisa berarti lebih ke wasiat gitu. Kan di sini maksudnya Mbak Firda kan rekomendasi dari pemerintah. Mungkin lebih tepatnya pakai iftaroha. Nah, jadi lafaznya seperti ini. Iftaroha mulitaskun an-nasa fi baitihim. Kemudian yang terakhir yaitu yang hadis yang di bagian terakhir itu kan harusnya itu yang kata Allahu lahu. Nah, itu harusnya kata Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Jadi hadisnya pada paragraf ini itu annahu kana adaban yab'atsuhu lamay yashfa'alahu Allahu rahmatan lil abqa'utto wayam fi baladi sabiron ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Jadi kesimpulan dari saya mungkin peran di paragraf ini diteliti lagi soalnya banyak yang tipe seperti itu. Kemudian terjemahan yang Mbak Firda kirim ke saya itu kurang baku gitu. Jadi kayak terjemahannya itu dan nggak nyambung gitu. Mungkin itu saja.
kasih buat Mbak Nawiyah. Firda ikut gimmicknya? Gak ikut. Enggak ya? Enggak. Tak chat direct tok. Karena yang pembuat makalah tidak ikut gimmick, langsung saya buka saja pertanyaan pada semua peserta, pada semua mahasiswa. Dari korektor Mbak Wiyah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian, silahkan. Ada. Saya. Silahkan. Mas, mantul suaranya, Mas. Sampai lah, boleh. Iwan, saya Wan. Iya, Mas Inul, silahkan. Iya. Soalnya Kan. ini ya. Wah, banyak omong ini. India. Tadi saya keluar. Barusan kan katanya dari segi arti itu banyak kata-kata baku. Saya kan belum tahu artinya itu bagaimana. Seharusnya kata-kata baku tersebut yang menurut Samian benar itu gimana gitu. Baik, terima kasih. Kan tadi sebenarnya makalahnya itu gak ada terjemahannya kan ya. Terus aku tuh minta ke Firda, terjemahannya ini mana gitu. Terus sama Firda tuh dikasih di share di mananya? Di grup. Langsung contohnya ada aja, maksudnya yang kurang benar itu gimana? Mana yang kurang benar dari segi artinya itu gimana itu? Sese. Ini contohnya. Virus ini bernama COVID-19. Virus ini merupakan virus yang mematikan dan penyebab dari virus ini pemerintah merekomendasikan bahwa ada bisa biar kita itu bisa melihat Arabnya itu bagaimana gitu. Arabnya. Iya, yang barusan itu share screen lagi. Oh. Kamu ada lagi ya? nih hada virus yusamma COVID-19. Hada virus huwa virus kotil wasabab hada virus. Nah kan bingung maksudnya gimana gitu. Terus aku lihat di terjemahannya, itu ternyata terjemahannya gini. Mungkin yang dimaksud itu dampak penyebab dari COVID ini apa aja gitu. Terus saran dari pemerintah itu seperti ini: melakukan aktivitas di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah. Oh, berarti yang saya salahkan itu bukan Arabnya ya? Iya, terjemahannya. Terjemahannya. Arabnya apa terjemahannya yang disalahkan? Terjemahannya kurang pas gitu ya. Terlalu apa ya? Gimana? Karena Persamian yang pas itu gimana kalau menurut teks tersebut? kalau menurutku gini, ini kan mematikan dan menyebabkan warga dan kan itu di rumahnya melakukan semua pekerjaannya itu di rumah, seperti itu. Masuk. Etika.
Mas Ilul dari jawaban Mbak Wiyah? Iya, gak apa-apa. Biar cepat. Iya dah. Biar cepat. Untuk korektor selanjutnya atas peserta siapa ya? Mbak Wilda. Silakan bagi Mbak Wilda untuk mengoreksi makalah milik Rizka. Mbak Rizka, silakan Mbak Wilda. Sudah dah. Di record loh. Iya, silakan Mbak Wilda lanjut. Ya, sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di yang dari nurul asasi ya, atau ide pokok. Ide pokoknya itu juga bisa dilihat dari judulnya tentang al-waba'u virus corona. Lalu untuk kalimat bantunya atau jumalul musa'adanya itu bisa dari kalimat tasyafal anamut jadi dan min corona alladhi ahdatsu fi Wuhanisin. Juga di sini juga ditambahi juga dengan menjelaskan tentang alamatu bi virus corona, yaitu tanda-tanda dari bahwa seseorang itu terkena virus corona yang dijelaskan di makalahnya. Ya, sebagaimana dijelaskan di makalahnya itu ada beberapa hal. Terus juga menjelaskan juga judul alladhi yata'ayyanu inda virus corona, yaitu apa-apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi virus corona. Secara singkatnya seperti itu. Jika terjemahannya sendiri di sini yaitu yang harus kita lakukan ketika virus corona itu dari secara juga pada paragraf ini terdapat kalimat pada Rasulullah yang di situ idza sami'tum bitta'uni idza sami'tum bitta'uni tadkhuluha fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha wa la takhruju minha. Pada hadis itu terdapat kalimat imperatif. Hadisnya itu termasuk ke dalam kalimat imperatif atau bisa juga yang artinya imperatif itu seperti anjuran atau perintah. Lalu untuk dari terjemahannya sendiri cuma pas itu di kalimat ini ahdatsu virus corona fi Wuhanisin. Ya, ahdatsu virus corona fi Wuhanisin. Perhatikan terjadi virus corona di daerah Wuhan. Sebenarnya sudah benar, cuma bisa lebih diringkas lagi menjadi virus. Sudah saja dari saya. Baik, terima kasih buat saudara. Mungkin dari kabar apa yang sudah dikomentari oleh Mbak Wilda mungkin bisa dijelaskan kembali. Silakan pada Mbak Rizka. Terima kasih kepada Mbak Wilda karena sudah mengoreksi dari makalah saya. Perlu dijelasin lagi, Tawan? Ya, kalau Mungkin ada sanggahan
atau Ya, kalau kiranya koreksian dari Mbak Wilda itu sudah benar, jadi makanya dibenarkan lagi gitu. Kalau sekiranya koreksian dari Mbak Wilda itu ada kesalahan, mungkin dari Mbak Rizka bisa menjelaskannya. Tuh. Oke, insya Allah koreksian dari Mbak Wilda tadi sudah benar. Coba Mbak Wilda minta koreksinya Mbak, ada yang untuk caranya itu saya juga kurang memahami. Maaf. Mungkin ini di kata ini saya sedikit bingung. mana? Di ini al Al- ini kalau di artinya kan di terjemahnya itu punya wabah. Kenapa tidak menggunakan al wabah saja? Insya Allah ya. Terus Iya. Milwan atau Milur? Udah jelas. Tanggapin aku. Baik, selanjutnya dari peserta lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari makalah tersebut. Silahkan peserta lain, ayo yang lain ngomong juga. Saya Pak Moderator mau Oi, tanya. ngomongin. Boleh tanya? Saya? Ayo. Ini dari tadi pembahasannya kok tentang virus corona. Berarti tema kita harus virus corona semua kah? Enggak harus, cuma Tidak harus. Ya kan emang anjir. Kan disuruh dosennya itu. Iya tah, aku kemarin nggak pakai virus corona soalnya. sama dosennya direkomendasikan seperti virus. Oh, diutamakan virus corona. Lain juga gak apa-apa. Oh gitu ya. Ini susah dibaca soalnya saya. Iya. Mungkin dari peserta lain sudah tidak ada. Kalau tidak ada, langsung lanjut saja. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama Mbak Wilda. Dari korektor selanjutnya pada Mbak Suni. Mbak Suni bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Suni mengoreksi makalah punya Mbak Putri. Silahkan Mbak Suni. Ya. Kelihatan ya? Di sini saya langsung di susunan paragrafnya. Ide pokok dari artikel Putri Hanifiyah. Sun, kita dulu. Sun. Ya, Layarnya hitam. Kok hitam layarnya? Layarnya kok hitam?
kelihatan, Nek. Ide pokok dari yang melanda di dunia, termasuk di wilayah Indonesia. Sedangkan ide pendukung atau kalimat penjelas, hal ini jelas akan menyebabkan dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi masa depan generasi penerus bangsa. Untuk artikel ini tidak ada kalimat mustahiyah yang terdiri dari ayat, hadis, ataupun tafsir. Mungkin hanya itu. Untuk masalah nahwu sorofnya saya mungkin masih mau belajar lagi karena masih kurang paham. Mana kok gelap itu screen-screennya? Siap. Koreksian dari Mbak Suni buat makalah Mbak Putri cuma mengenai kalimat muftahiyahnya saja. Bisa ditambahi kalimat muftahiyah. Tidak ada. Ya, saya itu translate-nya pakai Google, jadi berantakan. Itu kalau udah kesulitan. Oh, pakai Google, Mbak? Iya, tidak apa-apa. Yang penting Ya. Mungkin saya kirim di grup artikelnya, soalnya tidak tahu yang mau bagi layarnya. Oh, biar saya itu bagi layar saya. iya dah. Itu punya Mbak Putri. Terus Putri. Koreksian dari ya. Dan menentukan gagasan. Ada yang mau nambahin koreksian lagi? Ini tolong diperbaiki tulisannya kurang jelas ini. Ya, Ini tulisannya ini. baik. Mungkin Ya sudah, terima kasih yang mau ngoreksi ya. Rim sama Mas Rogib. Apakah dari makalah tersebut ada yang ingin ditanyakan teman-teman sekalian? Monggo. Saya, kalau gak ada yang tanya. Iya. Dalikal ardi al-Indonesia. Kok ada Ya saya kan translate-nya dari Google. Saya kan udah bilang di Harusnya Maya, Lil ya. itu Harusnya fi dzalikal ardi langsung tah.
susunan bahasa Arabnya bisa diperbaiki lagi. Langsung lanjut saja ya. Ini siapa rek langsung hidayatnya rek? Itu cutting itu. Oh halo kak. Itu termasuk wilayah Indonesia, iya gak sih? Kan ini alladhi alami itu tak bacanya lah. Melanda dunia ya. Termasuk wilayah itu kalau misalkan virus corona yang melanda dunia termasuk wilayah. Gimana maksudnya itu? Kalau misalkan ikut terjemah itu ya sibu opo virus corona ardil Indonesia gitu aja guys. Guys. Yang menimpa pada bumi filhal pada saat itulah. Malul. Ya sibu Sot. Iya mas. Iya. Indonesia merdeka. Ya bisa Udah, dilanjut. udah. Pak. Ya baik lanjut cepat. Untuk korektor selanjutnya Mbak Skala punya Mbak Amina, silakan buat Mbak Erika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis tugas dari Mbak Aminah. Baik, bisa Mbak. Sudah muncul apa belum? Belum muncul share screen-nya. Nah, sudah. Ya, belum. Bentar. Ngantuk. Sudah? Udah. Mungkin yang saya koreksi dari segi judul ya. Karena isinya di sini lebih mengarah ke karantina setelah terkena wabah virus corona tersebut. Jadi mungkin bisa dirubah sedikit atau dipoles sedikit judulnya gitu. Dan tidak harus virus corona, bisa menjadi isolasi mandiri gitu. Saya sebutkan bahwa kalimat utama dalam paragraf tersebut dimulai dari terkait wabah virus corona yang dihadapi dunia saat ini. Pemerintah menekankan pentingnya usaha mengikuti saran para ahli kesehatan untuk menjaga kebersihan dan karantina. Dan kalimat pendukungnya dimulai dari karantina adalah sampai selesai.
Mungkin itu saja dari saya, atau teman-teman yang lebih paham Nahwu bisa mengoreksi juga, karena pemahaman saya tentang Nahwu itu masih kurang. Begitu, terima kasih. Sama saya kurang paham. Ya, terima kasih Mbak Erika. Dari koreksian Mbak Erika, apakah dari pembuat makalah Mbak Amina ada ketidaksetujuan? Ayo, boleh diutarakan. Silakan Mbak Amina dari korektor Mbak Erika barusan. Silakan. Silakan tanggapan dari Mbak Amina. Baik, terima kasih Mbak Erika yang sudah mengoreksi makalah saya. Ya, artikel saya maksudnya. Kenapa saya ngambil judul virus corona? Karena di paragraf pertama itu saya menjelaskan tentang spesifik virus corona. Lalu paragraf yang kedua itu baru usaha karantina begitu. Oh iya. Tapi di sini karena dalam paragraf ini memuat lebih banyak kata karantina gitu. Jadinya menurut saya yang lebih cocok bisa diganti gitu. Oke, terima kasih Mbak Erika. Ya. Ya, sama-sama. Dari peserta lain mungkin ada ketidakcocokan makalah dari kami usulkan, atau ada yang ingin ditanyakan, mati pakaian paragraf atau isi paragraf, mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada. Baik, langsung saja. Mungkin ini serta terakhir dari Mbak Elsa. Silakan untuk mengoreksi makalah milik Mbak Elsa, milik Mas Febri. Silakan buat Mbak Elsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis atas tugas paragraf dari Saudara Febrianto. Sebentar. Sebentar. Iya, Mbak Elsa. Loh, PDF-nya kok gak bisa dibuka ya? Itu sudah, ya Febi. Loh ini, oh ya udah. Nah, baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa di sini saya akan menganalisis dua konteks. Yang pertama tentang struktur dari paragraf, yang kedua ada satu kata atau
satu arti dari kata yang saya juga nggak paham. Nah, yang pertama kan tentang struktural. Strukturnya, syarat struktur paragraf itu kan ada 5. Yang pertama ada ide pokok, ada kalimat pendukung, dan kalimat miftahiyah. Dan 2 lagi itu tentang panjang pendeknya sebuah paragraf, dan juga satunya lagi paragraf itu harus memiliki satu tema. Nah, di sini strukturnya menurut saya itu sudah benar. Ada ide pokok, ada kalimat pendukung, ada kalimat miftahiyah. Tapi di sini saya juga bingung apakah kalimat miftahiyah ini juga boleh ditaruh di akhir atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Kalau di sini kalimat miftahiyah ada di akhir. Nah, yang kedua tentang kata dari itu. Mana ya? Al-jarro. Al-jarro di situ artinya kuman, sedangkan pas saya cek di kamus itu, kuman itu bahasa Arabnya al-mikrubah. Mungkin itu bisa dijelaskan kenapa beda gitu. Baik, sekian. Itu hasil analisis dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elsa untuk mengenai kalimat miftahiyah itu kan artinya miftahun, kunci. Lah, namanya kunci pasti sesuatu yang ada di depan untuk membuka pintu. Kalau kita ingin masuk ke sebuah paragraf, ya berarti kita harus punya kuncinya dulu. Berarti bisa disimpulkan kalimat miftahiyah itu utama di awal, ada pada ide pokoknya. Ide pokok, baru kalimat miftahiyah, kemudian kalimat pendukungnya, begitu untuk kalimat miftahiyah. Karena dari makalah Mas Febri tidak mengikuti karena di Silo Padam, katanya mungkin dari teman-teman yang lain ingin mengoreksi juga mengenai Febri. Silahkan. Atau yang dari koreksian Mbak Elsa ada ketidakcocokan dari peserta lain, silahkan. Saya mau tanya. Ya, silakan. Kan satu paragraf itu biasanya katanya yang tadi terdiri dari ide pokok, kalimat pendukung, dan juga kalimat miftahiyahnya. Nah, di sini yang saya lihat di makalah yang dibuat oleh Mas Febri, di kalimat pendukung itu seperti sudah menjadi paragraf kedua, bukan paragraf satu lagi. Iya benar. Jadinya kan kalau kayak gitu, jadi kayak yang paragraf pertamanya itu belum lengkap, sedangkan sudah masuk ke paragraf kedua. Itu memang mau dijadikan paragraf kedua atau gimana, cuman sedangkan Mas Febri juga nggak ada, jadi belum bisa terjawab. Mungkin pertanyaannya disimpan dulu atau bisa ditanyakan secara pribadi nanti pada Mas Febri. Kalau dari koreksian Mbak Elsa mungkin sudah sepakat semua ya? Teman-teman yang lain dari koreksian Mbak Elsa tentang lafad apa dah Mbak Elsa? Lafad itu yang biru, al-jarro ya, gimana itu bacanya? Al-jarro. Sudah tidak ada yang ingin dibahas lagi?
Yakin nggak? Yakin? Google Meet siang hari ini karena amanah dari dosen 6 sampai 8. Dan insya Allah yang sudah 7 anak. Demikian materi mengenai paragraf makul maharah kitabah yang hari ini. Kurang lebihnya dari kami selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.